Dan sosialisasi peraturan daerah itu selalu kami lakukan setiap bulan. Setiap bulan kami selalu ada penjadwalan mengumpulkan masyarakat. Berkurang lah kalau dalam COVID ini kan angkanya berkurang. Kalau dulu bisa sampai berapa ratus masyarakat untuk peraturan daerah. Bisa tentang KTR, bisa tentang sampah, tentang kesehatan masyarakat dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan kurang dari pemberitahuan itu. Jadi kayak kemarin dari Dinas Kesehatan juga setiap hampir 21 kecamatan dilakukan sosialisasi tentang rokok, tentang KTR dan bahayanya merokok, ya kan? Tapi tetap saja tidak berefek kalau aturan ini nggak ditegakkan. Ya, benar. Jadi kita harus fasenya itu pertama harus memberitahukan, memberikan kabar. Kedua beri peringatan, ketiga baru sanksi. Turunkan azab. Turunkan azab. Itulah kira-kira. Itu baru berjalan gitu loh. Kalau tidak, ya bagaimana? Kalau cuma sosialisasi ini ngomong. Cuma himbauan saja ya sudah jalan terus ya. Iya, makanya kan ya mungkin ya ini saran juga ke Pemko Medan memang ya. Sebenarnya bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena di Perda sendiri kan memang diatur itu ya. Ya diatur bahwa peran serta masyarakat juga dituntut di dalam implementasi KTR ini. Peran masyarakat. Apa misalnya peran masyarakat yang paling besar yang perlu dituntut adalah ikut serta melaporkan ketika ada pelanggaran KTR. Nah, di situ Pusaka saat ini kan sedang mendevelop aplikasi pantau KTR namanya. Pantau KTR. Itu Pantau melibatkan siapa saja yang dilibatkan di sini? Ya, jadi Pusaka dalam hal ini sedang membuat itu. Nah, insya Allah nanti April itu bisa digunakan ya. Tapi kita mau soft launching dulu digunakan oleh komunitas-komunitas tertentu dulu. Ingin melihat ini aplikasi cocok tidak kayak semacam trial and error-nya ya. Nah, nanti di sini sebenarnya masyarakat ya ketika misalnya dia hangout nih di Sun Plaza atau di mana gitu kan, ketika kemudian melihat dia lihat kok masih ada merokok ini gitu kan, ini kan KTR. Nah, dia bisa download tuh dengan aplikasi dia bisa laporkan gitu ya pelanggaran itu. Nah, kemudian nanti laporan itu masuk ke sistem. Sistem itu diawasin oleh Pusaka sendiri ya, kemudian diawasi oleh nanti Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Satpol PP juga Satpol terlibat PP ya, kita Bang, minta akan terlibat di dalam itu. Mungkin Kominfo juga mungkin ya bisa melihat dashboard itu gitu. Jadi memang masalahnya kan dia tidak bisa quick respon nih. Ketika dilaporkan itu ditangkap tuh, mana bisa. Kita nggak punya perangkat itu gitu kan. Mau berapa banyak Satpol PP di standby di seluruh kawasan ini gitu kan. Dan nah itu menjadi semacam database bagi Pemko Medan untuk menentukan agenda sidak berikutnya. Misalnya tuh bulan Maret ini kok banyak kali nih ya di Plaza ini. Tapi gitu. Kalau kita ngomong ke personal itu mungkin agak berat, ya kan? Kalau tadi bilang Satpol PP nggak mungkin standby, tapi gedung ke manajemen ya. Iya, nah makanya langsung aja kenakan di situ. Makanya yang dapat sanksi dari laporan ini yang paling memungkinkan adalah manajemen pengelola kawasan, gitu kan? Jadi makanya saya bilang, misalnya dalam bulan ini nih banyak nih di kawasan ini terjadi pelanggaran, laporan masuk. Maka bulan depan misalnya ya tim pemantau KTR Kota Medan itu berkunjung tuh ke kawasan yang banyak pelanggaran. Ini banyak nih laporan masuk, kamu kena sanksi. Jadi tim pemantau itu sudah terbentuk. Di dalam Perda itu ada tim pemantau KTR yang disahkan oleh Wali Kota. Waktu 2015 Pak Eldin sudah mengeluarkan SK. Tapi SK itu berlaku cuma setahun. Nah, kita berharap nanti nih harusnya sudah diperbaharui ya, Bang ya. Pak Wali ya ini memperbaharui SK itu dan tolonglah dibentuk tim pemantau KTR itu. Karena nanti akhirnya aplikasi ini nggak fungsi juga gitu. Karena masyarakat lambat laun akan enggan untuk melapor, lapor nggak ada tidak lanjut, apa gitu kan. Makanya perdanya harus dikasih, Bang. Iya. Ini tim pemantau itu punya hak untuk mengeksekusi. Iya, jadi mereka melakukan pembinaan, ya pengawasan gitu ya. Tapi untuk, nah ini tadi kaitan dari awal dan disampaikan oleh Bang Atif soal memberikan sanksi. Sanksi di dalam Perda itu ada dua. Administrasi dan pidana. Kalau administrasi boleh dilakukan oleh Satpol PP, karena itu wewenangnya mereka. Tapi kalau menjatuhkan sanksi pidana, ini mesti melibatkan sidang yang dihadiri oleh pengadilan, kejaksaan, gitu ya. Administrasi itu contohnya seperti apa, Bang? Misalnya? Ya teguran, denda. Itu artinya itu nggak ke personal berarti? Personalnya ya
teguran Bisa. itu. Teguran juga bisa ke personal, bisa juga ke badan hukum, bisa kok kalau administrasi itu gitu. Tapi yang membedakan adalah proses eksekusinya. Tapi kan kalau personal di situ 50.000 itu. Hmm. 50.000 lah denda bagi yang merokok gitu kan itu. 50.000 tuh. 50.000 itu Terlalu kecil mas sebetulnya ya. Iya. Itu hanya 2 bungkus rokok. Kayaknya iya Iya. satu Satu bungkus. kedua jadi permasalahannya nanti yang mau menegakkan juga Iya. karena 50.000 ini perkara 50.000 gitu jadi. Sementara Enggak, gini, Bang, eksekusi itu harus Dulu waktu kita mengusulkan itu paling sedikit 200.000, paling sedikit. Sama anggota dewan waktu itu, alah nggak usah 20.000, ya paling banyak 50.000. karena dia Paling banyak dulu. berpotensi untuk melanggar. Paling banyak 50.000, berarti bisa 5.000, bisa 10.000. 50.000 ya Bang. Bisa dikompromikan jumlah itu. Iya. Nah, kita mengusulkan paling sedikit itu 200.000. 200.000. Usulan kita ke DPRD kemarin itu kan. Makanya kita revisi kalau bisa 500.000 sampai dengan 1 juta. Iya. Jauh lebih bagus. Lebih gitu menakutkan. loh. Jadi sekarang ini kami pusaka dikasih PR nih sama Bang Afif. Masih banyak PR ini bang. Tolong buat kajian nih gitu kan supaya kita bisa merevisi perda ini gitu. Nah, kalau kajian sudah masuk, ada masukan, kami bisa merevisi. Ya, Cuman ya. kalau nggak ada dasar, kita kan nggak ada alasan untuk merevisi ini. Oh, ini kan sudah bagus gitu loh jadi bahasanya. Tapi kalau ada masukan dari hasil ini, dari hasil di lapangan bagaimana, adalah secara akademisnya bagaimana, Iya, iya. ternyata perda ini tidak berjalan karena kurang kuat. Kurang kuat. Oke, kita kuatkan. Itu Iya. kita bisa revisi 3 bulan kita selesaikan juga. Mantap ini. Tinggal merevisi. Revisi kan tidak gitu. Iya. Iya, benar. Terus kalau memang betul-betul diterapkan ini sebetulnya bisa jadi sumber income PAD nih ya. Iya, jadi makanya sekarang ini tuh menjadi problem. Ya, karena di dalam sanksi administrasi perda ini tidak ada denda. Cuman hanya teguran, pemberian peringatan surat dan segala macam. Persuasif. Dendanya ada di pidana. Sementara hasil denda dari pidana itu nggak bisa masuknya itu ke PAD, dia harus disetorkan ke kas negara. Kalau melalui proses pidana, karena melibatkan hakim dan Iya, lain-lain. Nah, jadi hasil denda itu ke kas negara. Kas negara. Komplain dong Bapeda misalnya atau Pemko Medan. Ngapain capek-capek Kita gitu ya? capek anggarkan untuk implementasi, tapi hasilnya Uangnya nggak ke kantong kita nggak ke gitu kita. Ini ya. bukan soal persoalan untung rugi, enggak ya. Bukan kita memanfaatkan pelanggaran itu untuk PAD, bukan. Tapi itu suatu hal yang lumrah lah. Itu suatu analogi yang baik. Nah, makanya revisi yang ditawarkan Bang Afif, bagaimana administrasi itu juga memasukkan denda, sanksi denda. Jadi dieksekusi oleh Pol PP misalnya, denda itu masuk ke PAD. Jadi bisa jadi dikatakan- target gitu loh. Mungkin Bang, bisa dikatakan masih setengah hati nih bang. Iya. Regulasi KPK Saya ini. baca itu peraturan daerahnya, memang banyak yang abu-abu di dalam peraturan daerah itu. Yang saya sendiri kok agak kurang tegas sebenarnya. Makanya kalau bisa direvisi dengan dasar-dasar yang ada, nanti kan kalau di DPR kan kita minimal dari 2 fraksi. Iya. Kalau dari fraksi kami Nasdem udah jelas kita masukkan nanti. Dari Nasdem kita bakal dukung ini. Tapi kan harus ada 1 fraksi tambahan. Setelah itu waktu dibahas kan harus disepakati oleh Iya, semua. paripurna. Ya. Jadi memang ada proses-proses yang harus kita lakukan.